Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu ya. Iya, Bu. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, tadi kan sudah kita awali dengan membacakan bismillah di WhatsApp grup. Nah, kali ini kemarin kan minggu kemarin sudah mempelajari tentang zat adiktif ya. Sekarang kita belajar tentang komponen darah. Nah, di antara kalian ada yang tahu tidak darah warnanya apa? Merah. Kenapa merah? Merah. Karena sudah kodratnya, Bu. Bukan karena kodratnya, itu emang udah kodratnya, tapi ada yang tahu nggak karena apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Kotoran. Bukan kotoran. Kalau darah warna merah itu karena mengandung hemoglobin. Fungsi hemoglobin adalah untuk mengikat oksigen. Ya. Ada yang pernah lihat darah langsung atau waktu jatuh gitu berdarah? Ada yang pernah ngalamin? ada, Bu, ada. Sering, Bu. Oh, si lukanya itu kering Sering nggak? terluka. Kering nggak? Basah luka. Ya terluka, ya berdarah terus kering ya. Nah, kenapa darah bisa kering? Atau apa sih fungsi darah apa yang membekukan darah sehingga darah berhenti mengalir? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa tidak? Ayo, siapa yang tahu? Masih bingung ya? Masih bingung? Pertanyaan ini kalian nanti harus jawab di akhir materi. Nah, agar kalian tidak bingung, Ibu akan menjelaskan tentang komponen darah dan manfaatnya. Tunggu sebentar ya, Ibu screen dulu. Ada tidak? Muncul tidak screen-nya? Ada ini. PowerPoint komponen darah sudah terlihat belum? Sudah. Nah, Ada ya. Nah, Bu. Untuk materi ini pada kompetensi dasar pengetahuan menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, indikatornya adalah peserta didik bisa mendeskripsikan komponen darah, menjelaskan fungsinya, kemudian menganalisis sel darah itu ya, sama bagian-bagiannya. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini menggunakan model discovery learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat membedakan jenis, kemudian fungsinya, kemudian mengkategorikan jenis selnya, serta peserta didik bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian juga harus bisa mengkomunikasikan ya kepada temannya apa yang sudah kita pelajari saat ini. Ini sama kursor. Gambar apa ini? Iya, ada yang tahu nggak ini? sel darah merah. Iya, pinter. Sel darah merah. Lalu ini Merah. sel darah Putih. Ini kita juga belajar tentang sel darah merah atau eritrosit ya. Bentuknya bulat putih, kemudian apa namanya? Bentuknya tadi bulat pipi, kemudian bikonkav, dan sel darah merah ini juga tidak memiliki inti. Itu bedanya ya sama sel darah putih. Kalau sel darah putih itu memiliki inti, kalau sel darah merah itu tidak kelihatan, tidak gambarnya Sudah memiliki.
Lihat. Iya, ini teh Kelihatan, Bu. sel darah merah yang ada di dalam tubuh kalian. Kalau diperbesar, bentuknya memang seperti ini. Kemudian, selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit ya. Ini sel darah putih leukosit. Jumlahnya sekitar 8.000 sel. Fungsinya banyak sekali. Ada yang tahu tidak? Tadi kan Ibu sudah mengirim bahan ajar ke classroom sama ke WA. Kira-kira ada yang sudah membaca tidak? Fungsi sel darah putih itu apa? Ya, Bu, ada. Ada. Ya apa? Yang utamanya- Melawan kuman Iya. penyakit dalam tubuh atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Ya pinter sekali, ya bener. Buat melawan penyakit yang ada dalam tubuh. Kemudian, ya di sini ada keping darah atau trombosit. Nah, bentuk trombosit ini beraneka ragam. Ada yang bulat, ada yang oval. Dan trombosit ini sama seperti sel darah merah, tidak berinti. Yang berinti hanya sel darah putih, ya. Ya, benar. Trombosit ini tidak berinti. Nah, kemudian keseimbangan cairan tubuh pertahanan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asing yang dijalankan oleh sel-sel darah putih atau leukosit dan memelihara suhu tubuh pada kondisi normal yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Darah tersusun atas dua komponen. Komponen pertama berupa cairan yang disebut plasma darah. Komponen kedua adalah sel-sel darah dan keping-keping darah yang berupa padatan. Plasma darah berjumlah sekitar 55% dari volume darah, sedangkan sel darah dan keping darah sekitar 45% dari volume darah. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang plasma darah. Plasma darah tersusun atas 90% air dan 10% bahan-bahan terlarut yang terdiri dari 7% protein, 1% garam mineral, dan 2% lemak. Fungsi plasma darah antara lain: yang pertama sebagai pelarut bahan-bahan kimia, yang kedua membawa mineral-mineral terlarut, glukosa, asam amino, vitamin, karbon dioksida, dan bahan-bahan buangan. Yang ketiga, menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Plasma darah mengandung protein-protein yang penting seperti fibrinogen, globulin, albumin, dan lipoprotein. Fibrinogen berfungsi dalam pembekuan darah, globulin berperan dalam pertahanan tubuh, sementara itu albumin berperan dalam membantu aliran darah dan mengatur tekanan osmosis darah. Protein-protein tersebut dapat dipisahkan dari plasma dan membentuk cairan yang disebut serum. Selanjutnya kita akan membahas sel-sel darah. Yang pertama ada sel darah merah, yang kedua sel darah putih, dan yang ketiga ada trombosit atau keping darah. Pertama adalah sel darah merah. Ciri-ciri sel darah merah atau eritrosit manusia adalah berbentuk cakram konkav dan tidak memiliki inti sel pada eritrosit yang sudah dewasa. Fungsi eritrosit adalah mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Eritrosit mampu mengangkut oksigen karena memiliki hemoglobin. Hemoglobin merupakan suatu protein khusus yang mengandung besi dan mampu mengikat oksigen. Dalam setiap eritrosit terdapat sekitar 250 juta molekul hemoglobin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keping darah atau trombosit. Bentuk dari trombosit beraneka ragam, yaitu oval, bulat, dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan tidak bergranula. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 hingga 500.000 per 1 mm darah. Umur dari keping darah
cukup singkat, yaitu 5-9 hari. Trombosit sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak yang menyebutnya sebagai sel darah pembeku. Trombosit memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai pelekatan atau adresi, yang kedua pengumpalan atau agresi, dan yang ketiga reaksi pelepasan. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyimpulkan materi Insya Allah, yang Bu. disampaikan? Siapa yang menyimpulkan materi dari plasma hingga trombosit? Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Agil? Ya, Bu. Ya, apa tadi yang sudah dipelajari di materi ini? Kira-kira apa? Ada yang mau menyimpulkan? Coba Resta, apa? Sistem peredaran darah Apa? pada manusia. Sistem peredaran darah Sistem pada peredaran darah Ya. pada manusia. Ya, komponennya terdiri dari apa saja, Ella? Sel darah merah, sel darah putih, leukosit, dan trombosit. Ya, pinter. Satu lagi apa? Ada yang ketinggalan? Siapa yang mau bantu jawab? Plasma darah. Plasma darah, pinter sekali. Nah, untuk pembahasan kali ini ya, dari komponen darah kita bisa belajar bahwa sel-sel darah yang ada dalam tubuh kita ini ternyata berperan sangat luar biasa ya. Kalau kita tanpa darah merah, mungkin oksigen tidak bisa diangkut ke seluruh tubuh ya. Tanpa sel darah putih, mungkin kita akan gampang terkena virus. Karena kan fungsi sel darah putih itu adalah apa? Melawan kuman ya. Nah, Kuman atau virus. ya betul sekali. Nah, kalian harus bersyukur ya, oleh Allah dikasih kesehatan, komponen tidak ada kelainan dalam diri kita. Amin. Kita bisa memanfaatkannya ya. Nah, Amin. minggu depan kita akan belajar tentang jantung dan pembuluh darah. Ya, siap-siap. Baca-baca Ya, Bu. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Di sini ada sekitar 20 orang ya, alhamdulillah. Yang lainnya ya alhamdulillah. Yang lainnya gak punya kuota. Yang lainnya nggak punya kuota. Ya, nanti kita ke WA dan Messenger aja. Komunikasikan dengan temannya ya. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.